tentang sosialisasi peraturan dan perundang-undangan penyelenggaraan haji dan umroh tahun 2020 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dimulai. Acara ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Haji Bahru Jamil MPD. Laporan Ketua Pelaksana disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Samad MPD. Kami persilakan. Ya, yang pertama dasar yaitu A. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi nomor 460 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan sosialisasi peraturan undang-undang haji dan umroh. B. Tujuan kegiatan ini adalah agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi penyelenggaraan haji dan umroh, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kemudian peserta kegiatan ini adalah terdiri dari ASN Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala Madrasah Diniyah Ahmadiyah, perwakilan pimpinan PBU Pusat dan cabang yang ada di Kota Jambi, Kepala Tua se-Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kemudian D. Biaya kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini tanggal 3 November 2020 bertempat di Swiswell Kota Jambi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kesediaan Bapak Kanwil untuk acara ini, dan juga kami mohon kesediaan Pak Direktur Dana Haji, Pak Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan Bapak Kanwil untuk menjadi narasumber. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sekaligus membuka acara secara resmi. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MPD, kami persilakan. Ketika kita melaksanakan tugas melakukan perjalanan ke luar negeri, yang boleh dikatakan gini, adat di setiap kampung itu berbeda, dan kita harus mengikuti adat. Adatnya orang Padang seperti ini, adatnya orang Jambi seperti ini, gitu kan? Ada orang Jambi itu kan di mana bumi dibijak sebagai junjung, ya. Padang seperti apa, ya berubah adat itu. Sama saja ketika kita dalam penyelenggaraan ibadah haji, maunya kita asal yang punya nyawa berangkat umroh. Nah itu cita-cita seorang yang taat hukum dan taat dalam melaksanakan ibadah agamanya, dengan sendirinya ada rasa keinginan untuk menunaikan ibadah haji yang tidak
pas orang sekasih duit pas kita udah tua di musim covid umur lala 50 lebih gak jadi makan ya, tapi jangan berkecil hati, tapi setiap aturan dia tuh akan mengikuti keadaan di saat itu. Aturan itu bisa jadi hari ini benar, besok bisa jadi tidak benar, dan itu selalu berubah-ubah dan selalu dievaluasi, memberikan kesempatan. Ya, aturan juga melindungi kita dalam segala tindakan dan perbuatan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi peraturan perundangan penyelenggaraan haji dan umroh secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa sanan laka ya rabbir rahman. Antal mad'u bi kulli lisan wa antal mujibu fi kulli awan. Salatan wa salaman ala rasulikal burhan. Sayyidina Muhammadin fasih lisan wa wadihil bayan. Wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhir zaman. Allahumma ja'al istima'ana hadza bir rahmah wa iftiraqana min ba'dihi bil ismah. Untuk awal, saya ingin bertanya dulu boleh ke Bang Ihsan dulu ya, karena ini masalah undang-undang. Undang-undang ini sendiri adalah bentuk dari amandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2019 dan juga ada beberapa undang-undang yang juga diamandemenkan. Undang-undang ini hadir di tengah kita semua itu tahun 2019, berarti implementasinya itu di tahun 2020. Sebagai wakil rakyat yang duduk di Senayan, boleh dikasih gambaran sedikit Bang, apa sih intinya dari undang-undang ini hadir, di mana sudah mengamandemen dari Undang-Undang Tahun 2009 untuk kemaslahatan umat dan juga masyarakat, boleh disampaikan Bang? Nah, kenapa pada saat itu dirasa perlu untuk merevisi undang-undang yang sebelumnya sudah ada mengatur tentang ibadah haji dan umroh? Karena memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan belum ada solusinya. Karena sesungguhnya yang namanya undang-undang dibentuk untuk menjadikan dasar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu setidaknya ada 11 poin yang saya catat perbedaan antara undang-undang sebelumnya dan undang-undang sekarang, tapi mungkin saya secara singkat saja beberapa poin yang memang krusial. Yang pertama, permasalahan tujuan. Kalau dahulu kala tujuannya itu hanya memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh, yang baru ini ditambah lagi satu pasal mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Artinya apa? Implementasinya adalah kawan-kawan semua, baik itu dari penyelenggara ibadah haji dan umroh maupun dari Kementerian Agama maupun dari KB Ibu sekarang salah. Itu diminta oleh undang-undang, diminta untuk menjalankan amanat undang-undang, bukan hanya sekedar membimbing, bukan hanya sekedar melayani, tapi juga menjadikan calon jemaah haji dan umroh itu mandiri dan berketahanan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika calon jemaah haji itu sudah sampai, mereka ekstrimnya lah, tidak perlu lagi yang namanya pendamping. Ekstrimnya bukan berarti pendamping yang ada. Pendamping tetap perlu, tapi kalaupun tidak ada pendamping, mereka sudah bisa melakukan segala sesuatu yang disyariahkan secara mandiri. Artinya bacanya sudah bagus ya, sudah tahu gerakannya seperti apa itu ujarata, apa itu tawaf. Jadi sudah tahu ini muternya berarti kanan dia sesuai dengan arah jalan. Kemudian sa'inya dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik, lampu hijau, lari kecil-kecil. Jadi mereka sudah paham. Itulah amanat undang-undang.
kita punya tugas tambahan. Selanjutnya yang lain ada perbaikan dalam undang-undang yang baru. Permasalahan pelimpahan porsi. Jemaah haji yang wafat setelah diumumkan berhak melunasi BPIH dapat dilimpahkan nomor porsinya kepada salah satu keluarga, suami, istri, anak, dan atau menantu. Regulasi ini diatur dalam PIHU. Pelimpahan nomor porsi dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung. Bahkan pelimpahan nomor porsi bukan hanya bagi jemaah yang wafat yang telah ditetapkan sebagai jemaah yang berlunas, tapi kapanpun jemaah wafat nomor porsi dapat dilimpahkan kepada keluarga. Jadi memang ada perubahan pengertian pelimpahan porsi, baik itu yang wafat gitu ya bisa dilimpahkan, bahkan yang sudah berhak lunas pun masih bisa juga melimpahkan. Kemudian yang penting lagi, jemaah haji disabilitas dan pendamping juga mendapat hal baru dalam undang-undang ini, di mana jemaah haji penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus dan berhak mengisi kuota pada pelunasan tahap kedua jika masih terdapat sisa kuota. Ada Bapak Direktur Pengelolaan Dana Haji, Bapak Maman Saifullah. Bapak boleh diterangkan Bapak kalau untuk teknisnya seperti apa sih di lapangan? Apa sih hak dan kewajiban apa yang harusnya masyarakat atau jemaah calon haji dan umroh bisa tahu dan harus dipenuhi, Bapak? Bapak Ibu semuanya, ini karena ada berbagai permasalahan yang tentu di undang-undang lama itu sebagaimana tadi disampaikan belum mengakomodir terkait kepentingan masyarakat terkait dengan itu. Salah satunya Bapak Ibu perlunya dirubah itu adalah terkait dengan dinamika dan problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji. Salah satunya tadi adalah diharapkan tujuan daripada penyelenggaraan haji itu salah satunya adalah terkait dengan haji kemandirian. Di samping yang lain-lain tentu Bapak Ibu semuanya bahwa haji itu harus dilakukan secara amanah, adil, transparan, dan akuntabel. Yang sering di sana sini disoroti karena pada saat itu penyelenggaraan haji itu Kementerian Agama di samping sebagai regulator, eksekutor, jadi sekaligus juga pengelola keuangan. Nah, itu dipisahkan makalah undang-undang itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini problematika yang dihadapi oleh kita itu minimal ada 6 hal. Kenapa penyelenggaraan haji undang-undangnya harus direvisi? Yang pertama tentu tentang pengelolaan banyak orang gitu kan. Dari tahun ke tahun Pak Ihsan berkembang terus dari bulan ke bulan. Bulan kemarin itu yang terdaftar haji reguler itu 4,7. Sekarang sudah 4,8. 4.800.000. Haji khusus dari 92 sekarang menjadi 94.000. Itu perkembangan sehingga haji harus dikelola dengan sebaik-baiknya yang selama ini mungkin memang belum, maka pihak legislasi dalam hal ini Pak Ihsan memberikan masukan. Kemudian juga itu dinamikanya itu adalah beragam strata sosial dan budaya ya. Orang masyarakat Jambi dengan Jawa berbeda misalkan, orang Sumatera dengan orang Jawa dengan Sulawesi berbeda, harus pengelolaannya berbeda juga karena diharapkan tentu layanan terhadap jamaah makin meningkat. Termasuk juga Bapak Ibu semuanya kita dilaksanakan di negeri orang dengan perbedaan bahasa dan budaya yang berbeda. Coba kalau dilaksanakannya di Jambi gitu ya Pak Ihsan, Bapak Ibu semuanya, wah enak, kita nanya juga bahasanya gampang. Tapi kalau di Arab Saudi banyak orang yang berbahasa Arab kurang, bahkan Bapak Ibu semuanya ya tidak hanya para jamaah, termasuk saya sendiri bahasa Arab kurang, misalkan begitu. Mungkin kita langsung saja untuk buka sesi tanya jawab untuk di sore hari ini. Kebetulan sudah ada perwakilan dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh, kemudian ASN dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan
yang lainnya juga hadir, boleh? Saya ingin bertanya kepada Bapak, kalau pemindahan kebetulan saya daftarnya di Kota Jambi, kemudian mau pindah ke Jakarta, kira-kira bisa nggak Pak? Langsung dijawab Bang Ihsan. Bapak Kanwil. Bisa, nah, pokoknya jawabannya bisa. Prosedurnya gampang. Dari ibu ke ibu ngomong. Jadi tidak dimungkinkan. Kalau haji itu dimungkinkan. Jadi kalau daftar di sini mau pindah ke Jakarta atau keluarga bisa. Bisa. Ya, tinggal diajukan. Kami di sini menyampaikan lewat pusat terus ke kantor. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke. Yang saya tanyakan untuk dalam haji tahun 2021 di masa pandemi ini kira-kira berapa persen lagi Pak di sisanya setelah dipotong mungkin protokol kesehatan bisa ya Pak? Jawab dulu. Bu ini nanya pemindah haji bu begini ya. Jangan dari kamu. Yang jelas untuk keberangkatan tahun 2021 jemaah yang penundaan keberangkatan tahun 2020. Tuh. Jadi jumlahnya 2.828. Jadi itu pun kalau nanti dalam kondisi normal 2.878 itu dalam kondisi normal. Seandainya ada regulasi baru, kita harus menyesuaikan. Ada skema-skemanya, bisa saja berangkat semua, bisa saja berangkat separoh, bisa saja tidak berangkat separoh, tergantung kondisi. Dari kondisi. Jadi regulasi itu menyesuaikan dengan kondisi. Jadi atur yang kita buat kondisi di sana. Jadi tergantung kita. Kalau COVID-nya normal, berangkat semua. Kalau COVID-nya tidak normal, mungkin tambah parah, mungkin saja separoh, mungkin berangkat. Bisa saja ada aturan lain yang mengikat. Kira-kira gitu. Terima kasih ya. Saya ingin bertanyakan Pak, ini masalah pelimpahan kursi. Jadi masalah pelimpahan kursi itu, apakah orang yang sudah melunasi biaya hajinya yang bisa dilimpahkan, ataupun gini, dia sudah mendaftar selama 2 tahun, tapi ternyata kan masa tunggunya kan masih lama. Nah, sementara mereka meninggal, apakah bisa dilimpahkan kepada keluarganya atau bagaimana Pak? Apakah orang yang sudah memang melunasi baru bisa melimpahkan? Itu disebutkan bahwa tidak terhitung dari undang-undang itu. Ketika kita sudah melakukan setoran awal, tapi belum melunasi, ya kan? Nah, itu boleh dilakukan pelimpahan kursi. Pelimpahan kursi itu sendiri memang masih sangat ketat, tapi itu merupakan perhitungan. Misalnya untuk anak-anak, saudara kandung, ya kan, bapak, istri, suami. Nah, kalau dilimpahkan tetangga bahaya. Masalahnya dong, ya kan? Kalau limpahan tetangga itu bahaya. Pak bisa jawab nanti. Kalau limpahan tetangga itu kan, karena nak bawa boncengan atau limpahan ini kan, itu kan aku. Jadi memang ada batasan-batasan yang harus kita penuhi. Jadi Pak, jadi menantu masuk Pak? Nanti jawab. Nah, itu saya masalah Pak. Ya, nanti. Ini kan ada masalah menantunya Pak, gitu. Itu kan bunyinya bapak, anak, saudara, ya kan? Suami, istri. Tadi saya akan diminta penjelasan mengenai pelimpahan ke tetangga tadi. Kalau menurut saya, melihat dari undang-undang ini, menurut saya Pak Kadil boleh ke tetangga. Cuma tetangganya harus ayah, ibu, kakak, saudara. Dan mungkin persyaratan itu Pak. Dari daftar tunggu yang begitu banyak tadi disampaikan oleh
Pak Maman Saifuddin dan dari Pak Kanwil. Alangkah bagusnya jika kami masyarakat Indonesia mengusulkan jika dan uang yang terkumpul itu kita gunakan untuk kemaslahatan jamaah haji, khususnya dalam pemondokan atau hotel. Kami minta paling tidak menjadi evaluasi bahwa pihak KBH pun harus peduli. Jangan menyamakan siapa yang ikut silahkan, mau tidak, jangan. Mereka sudah bayar, paling tidak tolong jamaah ini juga dilindungi karena mereka sudah bayar. Jangan sampai mereka ini ada yang ditinggalkan. Waktu akhir Januari kita pergi untuk melihat persiapan haji, kita pastikan bahwa hotel di Mekah radius tidak boleh lebih dari 1 km. Ya, jadi itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Kita tidak apa-apa kita bayar lebih, yang penting radius tidak boleh lebih dari 1 km ditarik diameter tengahnya Ka'bah. Hotel-hotel sudah ditentukan semua. Kita merasakan kejadian itu memang luar biasa, ya. Tapi begitulah, kita harus paham bahwa undang-undang ataupun aturan itu berlakunya universal. Dia akan melindungi semua orang. Ketika kita tidak mentaati aturan, tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh muasasah atau pembimbing ibadah di saat itu, prosesnya maka berbeda seperti itu. Kejadian terowongan Mina misalnya kan. Nah, sekarang ini persoalan kita itu perlu kita melakukan sosialisasi undang-undang ini dalam arti memberikan pengertian kepada para penyelenggara KBH agar ketika musim haji kita mau selamat semua, kita mau dilayani semua, berarti kita mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kadang-kadang kita ini kan berdebat dari abdol dan segala macam. Tapi ingat, agama kita lebih mengedepankan keselamatan. Ketika itu agama lebih mengedepankan keselamatan. Mau melontar dalam jam berapa yang pas. Tapi kalau di situ ramai tidak bisa lewat, apa disuruh? Apakah itu ajar agama? Ini yang jadi catatan kita semua. Makanya perlu bersosialisasi peraturan undang-undangan. Aturan itu berlaku umum universal. Tidak ditujukan pada siapapun, tapi kepada masyarakat. Untuk sosialisasi perundang-undangan penyelenggaraan haji dan umroh di lingkungan Kementerian Agama atau wilayah Provinsi Jambi kita sudahi. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Boleh tepuk tangan dong untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya Andika Kusuma pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.